Ini kita membahas mengenai video yang sangat bagus untuk diupload ke YouTube. Nah, bagaimana caranya agar menjadikan video YouTube kita itu dalam kualitas prima? Dalam sebuah video itu terdiri dari dua unsur ya, dua unsur. Yang pertama audio, yang kedua visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Samsul Alum. Masih dalam seputaran tips menjadi YouTuber ya. Gimana kabarnya pada pagi ini, siang ini, sore ini atau malam ini ya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Pada kali ini kita masih membahas mengenai tips menjadi YouTuber ya. Kemarin episode pertama kita membahas bagaimana cara mendapatkan sebuah nama channel yang bagus ya. Nah, sekarang pada episode yang kedua ini kita membahas mengenai video yang sangat bagus untuk diupload ke YouTube. Nah, bagaimana caranya agar menjadikan video YouTube kita itu dalam kualitas prima, bagus. Dalam sebuah video itu terdiri dari dua unsur ya, dua unsur. Yang pertama audio, yang kedua visual. Semua kita sudah mengetahui itu ya. Cuma bagaimana cara mengolahnya agar menjadi kualitasnya tinggi ya. Audio jangan dilupakan. Itu adalah peranan yang sangat penting dalam sebuah video. Bagaimana mungkin kita membuat kualitas video terbaik di saat audionya tidak kedengaran ya. Kita sudah tampil sekeren mungkin gitu ya, dengan fashion yang bagus, terkini, namun suara kita tidak kedengaran kayak orang tuli gitu ya, bisu. Ya, gimana itu caranya penonton bisa melihatnya dengan bagus begitu ya, dan mungkin tidak akan pernah ditonton karena suaranya tidak kedengaran. Nah, itu yang pertama. Audio ini juga terbagi atas beberapa hal. Yang pertama itu audio utama atau yang kita sampaikan seperti ini ya, suara dari seorang host begitu. Nah, itu harus sangat jelas agar apa yang akan kita sampaikan itu tersampaikan ke penonton atau viewers. Jadi viewersnya mengerti apa yang kita sampaikan. Audio yang kedua adalah musik. Musik ini juga perlu untuk video-video tertentu agar penonton tidak bosan. Dengan adanya musik juga menggambarkan tema apa yang akan kita sampaikan. Musik yang jelas sangat bagus untuk meningkatkan kualitas video kita. Selain itu ingat ya, tentu saja yang pertama adalah musik yang tidak kena copyright. Nah, itu tips untuk audio. Nah, pada video-video saya sebelumnya itu audio ini bisa diperbaiki. Jika terlalu rendah maka kita gunakan video editor terbaik ya. Kalau saya menggunakan KineMaster begitu. Nah, di video editor itu ada equalizernya juga. Kita bisa menambahkan volume suara atau kualitas suara kita, pengurangan bass atau pengurangan treble. Kita atur di equalizer sebagus mungkin. Karena audio ini sangat penting. Jangan remehkan audio ya. Kalau tidak jelas itu penontonnya akan merasa bertanya-tanya dalam hati, apaan sih yang disampaikan ini ya. Pertanyaan seperti ini harus dihindari. Tidak baik bagi channel kita. Nah, kemudian yang kedua tentu saja adalah videonya, visualnya ya. Visualnya harus jelas. Visual ini juga kita harus membahas juga mengenai pixel ya, pixel. Pixel itu adalah bintik-bintik atau titik-titik dalam sebuah video. Nah, untuk lebih mendalaminya silahkan di searching di sumber lain, baik video ataupun sebuah narasi atau sebuah buku atau weblog gitu ya, atau website. Kita bisa melihat di situ apa itu pixel. Pixel itu adalah jumlah titik-titik dalam sebuah video. Semakin banyak jumlah titiknya dalam satuan byte, itu akan membuat kualitas video itu semakin jernih. Nah, semakin sedikit bintik-bintik dalam sebuah video, maka kualitas video visualnya itu akan low atau rendah. Itu akan membuat kabur. Nah, kualitas video yang baik adalah jernih, bersih, dan pencahayaannya cukup. Nah, itu yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah pencahayaan. Kita masuk dalam tips yang ketiga. Pencahayaan ini sangat diperlukan sekali. Pengaturan pencahayaan itu sebaiknya dari depan. Karena dengan demikian pencahayaannya akan terasa lebih masuk atau mengenai
objek yang akan kita sampaikan. Kita masuk ke tips yang keempat, ya, yaitu tips mengenai durasi. Durasi atau lamanya video kita itu sebaiknya 10 menit, ya, karena itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, untuk rank atau yang panjang atau yang pendeknya, yang paling pendek itu minimal 5 menit, yang paling panjang 15 menit. Kecuali kalau kita mungkin ada keperluan lain, ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengajar jam tayang begitu, ya. Dia menampilkan video panjang 1 jam atau bahkan 2 jam. Itu tidak apa-apa asalkan tidak membosankan. Bagus saja. Durasi ini sebetulnya fleksibel, ya. Nah, apalagi ada short video. Itu kita bahas pada tema berikutnya. Itu untuk menambah kita pahami fitur-fitur yang disediakan YouTube untuk mengolah video atau mengupload video. Di situ ada SD, ada yang HD, ya, ada yang high definition gitu. Usahakan video kita itu kalau bisa high definition. Memang megabyte-nya besar, tetapi kualitasnya jelas. Apa yang akan kita sampaikan jelas, apalagi untuk YouTuber gaming atau YouTuber tutorial yang mengedepankan file-file tambahan misalnya kan, yang lebih jelas, screenshot dan lain-lain. Itu harus dimasukkan dengan pixel yang tertinggi, ya, high definition. Dia kan ada 720p, ada yang 1080p. Kalau bisa 1080p, ya. Itu adalah pixel terbaik. Nah, mengenai pixel kita sudah tahu tadi, ya, bagaimana bintik-bintik itu bermain. Semakin banyak bintik-bintik atau titik-titik dalam sebuah video, maka akan semakin bagus. Teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dulu tips menjadi YouTuber sukses episode yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.